kembali lagi bersama kami di podcast kita, bersama saya Ian dan rekan saya. Dan saya sendiri Rio. Dewasa ini kita melihat bahwa memang banyak sekali pemuda-pemuda Islam itu seperti acuh tak acuh. Mereka tidak lagi berusaha untuk menjalankan dakwah atau berusaha untuk memperjuangkan gerakan-gerakan Islam seperti itu. Dan memang pada saat ini saya dan kami di sini merasa bahwa perlu adanya suatu pembahasan-pembahasan terkait banyak sekali pemikiran-pemikiran para tokoh yang mana memercikan gerakan-gerakan itu dan dicontoh oleh pembaharu-pembaharu Islam di Indonesia. Bagaimana menurut Anda, Bung Rio? Jadi begini Bung Ian, bahwasanya kita sendiri kan sudah melihat bahwasanya memang pemuda-pemuda Islam sekarang ini mulai acuh tak, sudah memang acuh tak acuh, bahwasanya dan juga sudah mulai kalau saya bilang sih sudah mulai melupakan siapa sih tokoh inspirasi mereka dan siapa sih yang membawa Islam ini kok mulai menjadi modern saat ini, dan juga untuk membangkitkan masa tokoh-tokoh kita pada zaman dahulu itu menjadi semakin semangat begitu. Kalau saya bilang itu semakin semangat karena ada tokoh-tokoh pendukung lagi di belakangnya ini, yang saya bilang itu ya membangkitkan rasa gairah mereka gitu, gairah mereka bangkit dan akhirnya gairah umat juga ikut bangkit. Dan mereka ini gimana ya, udah mulai lupa gitu, udah mulai Nah, menurut saya ini bagaimana kalau tentu ada banyak sekali tokoh-tokoh pembaharu seperti Rashid Ridho, seperti Hasan Albana dan Said Qutb dan macam-macam lain sebagainya. Bagaimana menurut Bung Rio kita bahas satu tokoh? Kalau saya syaratkan, kalau saya ingin bahas ya, saya ingin bahas itu tentang Jamaluddin Al-Afghani. Apa itu Jamaluddin Al-Afghani? Siapa? Jamaluddin Al-Afghani itu dia lahirnya di Iran sekitar tahun 1823 kalau tidak salah. Dia lahir di situ, dan juga pada saat dia masih kecil dia sudah belajar tentang ilmu nakli dan ilmu akli, yaitu tentang ilmu Al-Quran itu sendiri, ya kan, ilmu nakli dan akli. Ya, ilmu hukum. Nah, terus juga pada saat dia beranjak dewasa, dia udah mulai belajar tentang ilmu-ilmu lain yang di luar dari ilmu-ilmu agama, seperti ilmu matematika, ilmu sains, dan ilmu fisika. Dan kemudian pada saat 18 tahun dia sudah sangat ahli dalam dalam berbagai bidang. Contohnya seperti ilmu sejarah, ilmu fisika dia malah tambah ahli lagi, kemudian melanjutkan kepada ilmu astrologi dan banyak masih lainnya. Tidak di samping hanya ilmu advance saja, tapi dia juga pintar terhadap ilmu-ilmu yang non Al-Quran begitu. Kalau saya bilang begitu, sebenarnya tidak non Al-Quran sih kalau kita bilang, karena itu ilmu tersebut juga termasuk ke dalam ilmu Al-Quran. Karena kita kan sudah membahas, karena kita pun udah tahu bahwasanya ilmu Al-Quran itu kan juga bercerita tentang sains gitu lah. Nah, untuknya masalah itu dia tuh Jamaluddin Al-Afghani ini bahwasanya dia itu tidak hanya bagian ilmunya itu kepada orang sekitarnya saja, tapi dia juga berangkat ke negeri-negeri lain begitu, kalau saya bilang, seperti ke India, Afghanistan, Mesir, yang merupakan merupakan tempat fundamental dia, yang mana bikin dia menjadi semakin bergairah, bikin dia semakin terkenal. Lalu dia berangkat juga ke Daulah Utsmaniyah gitu, atau sekarang kita tahu ya bahwasanya ke Turki lah kalau kita bilang. Ya, jadi pada pembahasan kali ini kita berfokus pada Jamaluddin Al-Afghani. Saya juga sempat membaca sedikit terkait Jamaluddin Al-Afghani. Saya melihat bahwa memang Jamaluddin Al-Afghani ini melihat pada situasi kondisi di negaranya sendiri, di Iran seperti itu, atau di Afghanistan, itu memang banyak sekali penjajahan terjadi, seperti di negara-negara lain pun penjajahan itu terjadi seperti itu. Dan dia melihat bahwa banyak sekali masyarakat muslim pada saat itu yang masih mempercayai tahayul seperti itu, dan dia ingin sekali untuk memurnikan ajaran agama Islam dan bagaimana dia menyatukan umat Islam seperti itu. Bagaimana menurut Bung Rio sendiri? Nah, jadi begini ya, Bung Ian, bahwasanya saudara Ian, bahwasanya kita juga melihat bahwasanya waktu itu terjadi pada masa-masa kolonialisme. Kolonialisme waktu itu pada saat itu sangat gencar-gencaran, tidak hanya terhadap ke benua Amerika, tapi juga dilakukan terhadap benua-benua Afrika dan juga benua-benua Muslim, seperti waktu itu Inggris. Dia sedang melakukan gencar-gencaran kolonialisme terhadap wilayah-wilayah Muslim, seperti ke Mesir, ke India waktu itu. Walaupun mayoritas bukan Muslim, tapi kita juga melihat bahwasanya ada kerajaan Mughal di sana. Kerajaan Mughal itu kerajaan Muslim, kita bilang seperti itu.
kita bisa bilang begitu bos. Dan juga mulai ke wilayah Afghanistan walaupun tidak sampai ke Afghanistan, dan juga banyak sekali wilayah-wilayah tidak hanya dilakukan oleh Inggris terhadap Jerman, dan Prancis pun juga melakukan kolonial gencar-gencar seperti Prancis ke arah Tunisia, Maroko dan juga sebagainya. Dan juga di Belanda bahwasanya kan mereka juga pernah melakukan kolonialisme terhadap negeri kita sendiri ini. Sudah berapa ya? Ada sekitar 350 tahun kalau tidak salah. Iya. Kalau kita lihat buku-buku sejarah. Dan juga karena kolonialisme itu bahwasanya mereka itu juga menerapkan prinsip divide et impera, itu memecah belah. Jadi mereka tuh ingin memecah belah antara kaum muslimin kita sendiri. Mereka kan tahu bahwasanya apabila kaum muslimin ini menjadi satu kesatuan, bahwasanya mereka tuh tidak bisa membendung kesatuan umat muslim itu sendiri. Nah, oleh sebab itu makanya Jamaluddin Al-Afghani menentang adanya tindakan 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Dalam upaya-upayanya Jamaluddin Al-Afghani ini berusaha untuk menyatukan negara-negara dan berusaha untuk mempersatukan Islam, dan dia akan melawan negara-negara yang otoriter atau dengan kekuasaan-kekuasaan yang absolut, dan dia ingin menawarkan suatu gagasan tentang negara yaitu republik. Bagaimana tanggapan Bung Rio? Kalau saya bilang ini sih saya sangat setuju dengan masalah ini, karena dalam republik itu ada yang namanya dewan, atau kita sering sebut dalam bahasa itu syuro gitu kan. Nah, dalam dewan ini dia tuh, kalau kita melihat ya bahwasanya kita kembali lagi pada otoriter, kalau kita melihat bahwasanya otoriter ini kan semua itu berdasarkan kepada suatu pembicara, yaitu pada raja atau ratu. Dan juga kalau misalnya ada dewan yang mengawasi di situ, bahwasanya raja atau ratu ini tidak bisa sepenuhnya berkuasa penuh. Ada artian tidak bisa melakukan peraturan sewenang-wenang mereka, yang artinya bisa merugikan rakyat mereka sendiri, akhirnya juga merugikan negara tetangga, dan akhirnya mereka terpecah belah. Artinya di situ tuh terjadi ketimpangan sosial seperti itu ya. Jadi memang kita melihat bahwa perjuangan Jamaluddin Al-Afghani ini, dia mendirikan berbagai macam partai politik ataupun organisasi seperti itu. Yang pertama itu dia mendirikan terkait pan-islamisme, di mana dia ingin mempersatukan umat Islam seluruh dunia dengan dia datang ke negara-negara Islam dan memperjuangkan hak-hak Islam dan untuk mempersatukan Islam di negara-negara tersebut. Lalu kemudian ada pan-nasionalisme. Ini pan-nasional ini adalah dibentuk di Mesir, yaitu yang bernama organisasi Hizbul Waton, di mana dalam pembentukan itu, dalam organisasi tersebut lahirlah satu tokoh besar yang mendirikan satu organisasi, yaitu Ikhwanul Muslimin, yang kita tahu seperti itu. Lalu bagaimana menurut Bung Rio? Kalau menurut pendapat saya, ya saya setuju dengan pendapat Anda tadi, tapi saya ingin menambahkan bahwasannya Jamaluddin Al-Afghani ini, dia tuh bukan hanya menyatukan itu, depan Islamisme itu bukan berarti menyatukan semua kekuatan muslim, menyatukan semua negara muslim menjadi satu negara, bukan begitu. Tapi pan-Islamisme ini sendiri bahwasanya itu mengumpulkan semua negara-negara muslim, termasuk dari Indonesia, India, Afghanistan, Iran, Daulah Utsmaniyah, Turki atau kita bisa bilang, terus ke Suriah dan segala berbagai negara-negara Islam lainnya, itu jadi satu kesatuan, mempunyai pemikiran yang sama bahwasanya kita ini harus menentang penjajahan gitu loh. Mereka ini merugikan penjajah mereka ini sangat merugikan kita semua. Kita bisa lihat saja bahwasanya mereka ini gimana ya, membuat umat kita semakin terpecah belah, adanya khurafat, adanya tahayul, adanya bid'ah segala macam. Sekarang kan kita bisa melihat bahwasanya ada banyak bid'ah sekali di mana-mana, yang artinya politik kolonialisme barat itu sangat berhasil gitu loh, kita bisa lihat. Termasuk waktu itu kan kita bisa melihat waktu itu di Aceh. Di Aceh waktu itu mereka sedang Belanda itu ingin menghancurkan Aceh sekuat mereka, tapi mereka tidak bisa, dan akhirnya pada saat Belanda menyusupkan si Snukul Gonja itu untuk melakukan politik divide et impera, akhirnya Aceh bisa ditaklukkan. Dan itulah yang membuat Barat itu menjadi gencar kolonialisme mereka itu sendiri terhadap wilayah Muslim. Jadi kalau kita bisa bilang dalam arti Barat ini sudah sangat berhasil untuk melakukan divide et impera itu sendiri. Akhirnya yang membuat Muslim menjadi satu kesatuan, yang akhirnya semakin lama semakin terpecah-pecah belah. Kita kan bisa lihat bahwasanya negara-negara Arab atau negara-negara Muslim sekarang banyak terpecah belah, seperti Arab Saudi. Seperti waktu itu Jazirah Arab itu kan dalam satu kesatuan namanya Arabia kalau tidak salah. Dan mereka itu dalam satu kesatuan mereka itu sangat semangat sekali untuk melakukan
berantakan kolonialisme itu sendiri. Tapi pada saat dilakukan imperial oleh pihak Barat, dan akhirnya mereka terpecah belah sana kemari. Dalam hal ini sudah pasti bahwa keinginan Jamaluddin Al-Afghani ini sebenarnya menginginkan persatuan seperti itu ya, antara umat muslim seperti itu. Dan juga saya melihat bahwa perjuangan beliau ini tidak hanya sebatas pada mempersatukan ataupun berusaha untuk perjuangan gerakan Islam, tapi juga melalui tulisan-tulisan beliau, melalui buku-buku dan tulisan-tulisan beliau membuat majalah muslim dan lain sebagainya, berusaha untuk bagaimana mendidik atau memberikan pendidikan-pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam agar bagaimana mengedukasi masyarakat Islam ini kembali menjadi masyarakat yang cerdas dan bersatu seperti itu. Lalu saya melihat bahwa memang kesimpulan pada akhir diskusi kita bahwa memang kita melihat bahwa bagaimana pemuda saat ini mengambil semangat para tokoh-tokoh pembaharu muslim untuk mengimplementasikan atau berusaha dan bersemangat dalam pergerakan-pergerakan Islam pada masa kini. Itu saja, sekian dari kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, kembali lagi bersama kami di podcast kita. Saya Ian dan rekan saya. Dan saya sendiri Rio. Halo, kembali lagi bersama kami di podcast kita. Saya Ian dan rekan saya. Dan saya sendiri Rio. Jadi dalam dewasa ini kita melihat bahwa memang para pemuda-pemuda Halo, kembali lagi bersama kami di podcast kita. Kali ini saya bersama rekan saya Rio. Dan ini saudara saya Ian. Jadi pada dewasa ini kita melihat bahwa memang pemuda-pemuda di Indonesia ini, pemuda-pemuda Islamnya itu seakan-akan pasif seperti itu. Dan banyak karena pasif ini maka saya juga ambil pasir kami punya aku lagi. Salah. aduh, kampret deh. Tadi kamu udah keluar ketawa. Tadi tuh aku merasa apa ya, kau ini apa arahnya udah hilang gitu loh. Bawa ke sini, anak ini ngomong kemana gitu. Maksudku, waduh ini bakalan jauh ini, nggak bisa ketemu bakar. Aku bilang gitu jadi, waduh masih aku udah lucu gitu. Gokil. Halo, kembali lagi bersama kami di podcast kita. Ntar saya lupa nama saya sendiri. Mari coy. Kayaknya nggak nyampe 5 itu. Lebih coy.